Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardion dengan nomor BP 25 14 10 25. Mahasiswa kelas RPL Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Dharma Andalas. Berkaitan dengan video singkat ini, saya akan berdasarkan tugas yang menjadi atensi oleh Pak dosen kami di Prodi Ilmu Komunikasi. Dalam hal ini kami akan menyampaikan berkaitan dengan komunikasi, berkaitan dengan tema yang saya angkat, yaitu komunikasi antar pribadi. Dalam hal ini, video ini untuk menyampaikan sebagai bahan pembelajaran komunikasi bagi diri kami sendiri, serta bagi yang melihat tayangan ini sebagai bentuk pembelajaran, karena memang ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan konsep komunikasi antar pribadi yang akan ditayangkan di video ini. Baik, di video ini saya mau membahas salah satu konteks dalam ilmu komunikasi, yaitu komunikasi antar pribadi. Topik ini saya pilih karena komunikasinya dekat sekali sama kehidupan kita sehari-hari, apalagi di era digital. Seperti sekarang, mulai dari berbicara langsung, chat, WhatsApp, sampai direct message di media sosial, semuanya termasuk komunikasi antar pribadi. Nah, di video ini saya akan jelaskan pengertiannya, contoh dalam kehidupan nyata, serta peluang dan tantangan di era teknologi saat ini. Masuk kepada definisi yang akan kami sampaikan secara sederhana, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara langsung, di mana terjadi pertukaran pesan dan umpan balik. Menurut Joseph A. De Vito, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung antara individu-individu yang memiliki hubungan personal, baik secara tatap muka maupun melalui media, dan bersifat dua arah. Sedangkan menurut Onong Utjana Effendi, komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang berlangsung secara dialogis antara komunikator dan komunikan, sehingga memungkinkan adanya feedback secara langsung. Dari pengertian tersebut, bisa kita simpulkan bahwa komunikasi antar pribadi bukan cuma soal menyampaikan pesan, tapi juga tentang membangun hubungan, saling memahami, dan menciptakan kedekatan antar individu. Hubungan dengan sosial. Dalam kehidupan sosial, komunikasi antar pribadi punya peran yang sangat penting. Lewat komunikasi ini kita bisa menyampaikan perasaan, menyelesaikan masalah, membangun kepercayaan, menjaga hubungan tetap harmonis di era digital sekarang. Komunikasi antar pribadi tidak hanya terjadi secara tatap muka, tapi juga lewat media sosial, media digital seperti chat dan media sosial lainnya. Hal ini memang bikin komunikasi jadi lebih praktis, tapi di sisi lain juga memunculkan masalah baru. Yang kita alami adalah, misalnya seorang mengirim pesan tanpa emotikon atau penjelasan tambahan bagi pengirim. Pesannya terasa biasa saja, tapi bagi penerima, pesan tersebut bisa ditafsirkan sebagai dingin, marah, atau cuek. Hal ini terjadi karena dalam komunikasi melalui teks tidak ada ekspresi wajah, tidak ada intonasi suara. Setiap orang yang punya persepsi yang berbeda, akibatnya komunikasi yang seharusnya sederhana justru bisa memicu konflik dan merenggangkan hubungan. Berkaitan dengan peluang dan tantangan
berkaitan itu ada analisis keren dan dampak positif di era teknologi. Komunikasi antar pribadi punya banyak ketergantungan, seperti memudahkan komunikasi jarak jauh, menghemat waktu dan biaya, menjaga hubungan sosial meskipun tidak bisa bertemu langsung. Teknologi membuat kita tetap bisa terhubung kapan saja dan di mana saja kita berada. Tapi di balik itu semua ada tantangan dan dampak negatif dari yang dipaparkan hari ini. Namun ada juga diantaranya kesalahpahaman karena pesan tidak tersampaikan secara langsung. Berkurangnya kualitas komunikasi tatap muka, kurangnya empati karena komunikasi dilakukan lewat layar. Kalau tidak digunakan dengan bijak, teknologi justru menurunkan kualitas komunikasi antar pribadi. Dan yang paling berdampak, hubungan sosial masyarakat terhadap pengaruh komunikasi digital ini memang seperti yang dijelaskan di atas, bahwa akan menjadi bagian hilangnya rasa kemanusiaan sesama pribadi-pribadi manusia. Namun demikian, itulah dunia hari ini. Pada saat digunakan secara bijak akan berdampak positif terhadap penggunanya, dan apabila digunakan ke arah negatif, banyak hal-hal negatif yang dimunculkan terhadap itu. Sebagai closing statement atau ringkasan dari materi yang kami sampaikan melalui video ini, sebagai kesimpulan, komunikasi antar pribadi merupakan bentuk komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan sosial manusia. Meskipun teknologi banyak memberikan kemudahan, kita tetap perlu memperhatikan cara berkomunikasi, termasuk kejelasan pesan dan empati terhadap lawan bicara. Dengan begitu, komunikasi yang kita lakukan tidak hanya efektif, tapi juga bermakna. Dan sebagai di akhir penyampaian ini, bahwa sesuai yang disampaikan oleh Pak dosen, Pak Dion, dalam konteks ilmu komunikasi, bagaimanapun ilmu komunikasi itu kita manfaatkan untuk mencapai suatu tujuan kita dalam sesuatu yang kita inginkan atau kita tujukan. Karena referensinya banyak. Pada saat kita gunakan untuk kepentingan politik, bagaimana komunikasi bisa mengakomodasi untuk tingkat kita bisa menjadi bagian yang terpilih dengan menggunakan komunikasi yang baik. Dan bahwa ilmu komunikasi hari ini sangat penting untuk kita pelajari secara bijak, secara baik, sehingga kita menjadi bagian yang bisa berkomunikasi secara baik. Karena ini banyak bidang-bidang yang perlu kita ketahui dalam secara akademis, kalau kita bedah dalam referensi-referensi dalam beberapa buku yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.